Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nooplayer TV. Ini adalah rangkuman anime Seikoku no Dragon. Seekor naga saat itu sedang melihat dua orang anak yang sedang terkapar di depannya, dan salah satu anak yang terluka parah yaitu Baki. Naga itu kemudian berubah wujud menjadi manusia dan mendekati anak tersebut. Ia lalu menyembuhkan luka Baki dan memberikannya kekuatan. Beberapa tahun kemudian, Baki yang sedang tertidur tak bisa menggerakkan tubuhnya dan melihat ada seorang wanita di dekatnya. Wanita itu memperkenalkan dirinya bernama Napi serta memberitahukan kalau ia sedang melakukan ritual demi kebangkitannya. Tiba-tiba, Baki terbangun dari tidurnya dan terkejut karena ia baru saja mengalami mimpi yang aneh. Saat Baki pergi ke sekolahnya, orang-orang pun selalu meremehkannya. Sebab hanya Baki saja yang tidak memiliki naga, tapi ia malah diterima di Akademi Kesatria Naga. Untungnya, Baki memiliki teman bernama Lemon yang selalu menenangkannya. Lemon mengatakan agar Baki tidak perlu menanggapi orang-orang yang selalu meremehkannya. Lalu ketika sedang belajar, gurunya menjelaskan kalau simbol yang ada pada tubuh mereka adalah sebuah kontrak dengan naga. Simbol itu dinamakan Seikoku dan merupakan hal penting bagi seorang kesatria naga. Hanya orang yang memiliki Seikoku saja dan telah melakukan kontrak dengan naga yang bisa mengendarai naga tersebut. Namun setelah pelajaran selesai, Lemon merasa heran dengan Baki sebab hanya Baki saja yang tidak melakukan kontrak dengan naga tapi bisa mengendarai naga itu. Setelah keluar dari kelas, Lemon memberitahu Baki agar mengikuti lomba balap naga dan ia akan meminjamkan naganya agar Baki bisa ikut. Lalu ketika sedang dalam pelajaran pengendalian naga, Baki yang tidak memiliki naga seperti biasa harus meminjam naga Lemon. Baki pun tanpa kesusahan menggunakan naga Lemon dan berhasil memojokkan lawannya. Akan tetapi, Baki tidak menyadari kalau seorang wanita bernama Sylvia ada di belakangnya. Akibatnya, naganya dan naga Sylvia kini bersenggolan. Sylvia pun sangat marah dan langsung menampar Baki. Ia berpikir kalau Baki mengikuti kelas ini hanya untuk bermain-main saja. Ia juga mengatakan kalau Baki yang belum memiliki naga itu, kemungkinan naganya sudah lama mati. Baki yang mendengarnya merasa kesal dan ingin menghajar Sylvia. Namun Sylvia memberitahukannya jika Baki bisa mengalahkannya dalam balapan naga, maka ia akan menarik kembali ucapannya. Baki pun langsung saja menerima tantangan dari Sylvia. Esok paginya, pertandingan antara pengendara naga kini dimulai. Baki yang belum memiliki naga kembali lagi harus meminjam naga Lemon. Pertandingan tersebut dipimpin oleh ketua OSIS Akademi Kesatria Naga yang bernama Rebecca. Rebecca kemudian menyuruh Sylvia untuk memberikan pidato mewakili para peserta. Namun karena Sylvia hanya memberikan pidato yang singkat, membuat orang-orang kesal kepadanya. Lalu saat pertandingannya telah dimulai, naga Rebecca yang bisa terbang dengan cepat meninggalkan lawan-lawannya. Akan tetapi ketika masuk di dalam gua, beberapa siswa mulai menghalangi Sylvia. Baki pun merasa kalau hal itu adalah perbuatan curang, sehingga ia langsung menjatuhkan para murid itu. Dengan begitu, Sylvia dan Baki bisa melewati lawan-lawannya. Pertandingan pun terus berlanjut dan Baki berusaha melewati rintangan yang ada. Namun karena terus memaksa naganya, membuat naganya itu akhirnya kelelahan. Saat sedang beristirahat, Baki pun mendengar suara seseorang. Ketika pergi memeriksanya, ternyata orang itu adalah bagian dari kekaisaran yang bernama Migan. Migan mengatakan kalau ia merasakan adanya sesuatu di dalam tubuh dari Baki. Pengawal Migan yang bernama Ayah kemudian muncul dan mencoba menangkap Baki. Baki pun kabur dan mempertanyakan mengapa mereka ingin menangkapnya. Padahal sekarang kerajaan naga dan kekaisaran itu sedang berdamai. Ayah pun tidak memperdulikan itu dan tetap berusaha menangkapnya. Hingga ketika akan menghabisinya, Ayah tiba-tiba saja berhenti sehingga membuat Baki bisa melepaskan dirinya. Ayah yang berada di pinggir jurang kemudian terjatuh. Untungnya Baki bisa menyelamatkannya, tapi ia sendiri yang harus terjatuh. Saat Baki berpikir akan tewas, tiba-tiba Seikoku di tangannya aktif dan mengeluarkan naga yang ada di dalam tubuhnya. Namun Baki terkejut melihat naganya karena naga tersebut berwujud seperti manusia. Saat naganya sadar, ia langsung saja menampar Baki.
Baki pun memberitahunya kalau ia adalah masternya. Namun naganya itu malah mengatakan kalau Baki itu adalah peliharaannya dan ia sendirilah sebagai masternya. Setelah itu, Baki akhirnya membawa naganya itu ke kamarnya. Akan tetapi, naganya itu menyuruh Baki untuk tidur di bawah dan menjauh darinya. Hingga ketika sedang tidur, tiba-tiba saja naganya itu naik ke atas tubuh Baki. Yang mana ternyata saat itu, naganya sedang mengigau dan terus saja menggigit Baki. Esoknya, Rebecca kemudian datang memeriksa naga dari Baki yang berwujud manusia. Rebecca pun membawakan naga Baki pakaian untuk dipakai. Ia juga memberitahu Baki bahwa saat ini akademi sudah memutuskan apa yang akan dilakukan kepada naganya. Nantinya, naganya itu akan diselidiki oleh Profesor Angela. Namun sebelum dilakukan penyelidikan, naganya sementara akan tinggal bersama Baki. Untuk urusan kehidupan naganya, Baki nantinya bisa meminta uang kepada akademi. Sehingga sekarang, Baki bisa membelikan apa saja yang diinginkan oleh naganya. Setelah itu, Baki kemudian membawa naganya berjalan-jalan di kota. Ketika sedang makan, naganya itu tiba-tiba saja merasa tidak enak badan. Naganya pun meminta agar diizinkan untuk menggigit Baki. Hingga tiba-tiba Sylvia dan pelayannya yang bernama Kosen datang menghampirinya serta menghentikan perbuatan mereka. Baki pun berusaha menjelaskannya, tapi Sylvia sama sekali tidak mau mendengarnya dan malah langsung menghajarnya. Setelah kejadian itu, Kosen akhirnya memberikan minuman atar, yang mana minuman itu dibuat khusus untuk bayi naga atau pengganti susu bila pada manusia. Sylvia lalu memberitahu Baki bahwa tujuannya datang adalah untuk meminta maaf kepadanya, karena sebelumnya ia merasa sepertinya ia memang telah berbicara kasar kepadanya. Lalu saat Sylvia telah pergi, Baki kemudian melanjutkan lagi menemani naganya untuk membeli keperluannya. Hingga ketika telah selesai, naganya itu pun mengatakan agar Baki sebaiknya memberikannya nama. Baki yang sudah mempersiapkan nama untuk naganya kemudian memberitahukan kalau nama naganya adalah Eko. Seketika, tubuh Eko dan Seikoku dari Baki bersinar dan membentuk sebuah kontrak. Eko pun sangat senang atas nama yang diberikan oleh Baki. Setelah itu, Eko pun meminta agar Baki mengantarnya pergi ke toilet. Namun saat masuk ke dalam toilet, tiba-tiba saja seorang wanita muncul di belakang Eko. Sementara itu, Baki yang sedang menunggu di luar kini merasa cemas sebab Eko tak kunjung keluar. Sylvia yang melihat Baki berada di depan toilet wanita langsung saja menegurnya. Ia mengira kalau Baki sedang mengintip di toilet wanita. Baki pun menjelaskan bahwa saat ini ia sedang menunggu Eko yang tak kunjung keluar dari tadi. Sylvia dan Keson akhirnya masuk memeriksanya, yang mana ternyata Eko telah menghilang dan menurut Sylvia, Eko sepertinya sudah diculik. Sebab di dalam toilet mereka menemukan sisa-sisa dari batu naga panin yang biasa digunakan untuk menidurkan naga. Baki yang panik kemudian bergegas pergi mencari Eko. Akan tetapi ia dihentikan oleh Sylvia yang memberitahunya kalau Baki harus tenang karena untuk mencari naganya itu ada caranya. Sylvia pun lalu menyuruh Baki untuk menunjukkan Seikokunya dan fokus mengingat Eko. Dengan begitu, muncullah beberapa kupu-kupu yang kini menunjukkan di mana letak keberadaan Eko. Mereka pun langsung mengikuti kupu-kupu itu dan sampai ke sebuah rumah tua. Mereka kemudian masuk ke dalam dan menghancurkan pintu lab rumah itu. Saat masuk di dalam, mereka pun terkejut karena yang menculik Eko ternyata adalah Profesor Angela. Profesor Angela mengatakan kalau ia melakukan ini karena tertarik dengan Eko. Pihak akademi pasti tidak akan mengizinkannya untuk membedahnya, sehingga ia memilih untuk menculiknya. Ia pun memberitahu mereka kalau mereka tidak akan bisa memanggil naganya di tempat itu karena ia telah memasang batu panin. Ia juga menggunakan sihir penidur sehingga Sylvia dan Keson langsung saja tertidur. Namun Baki yang tidak ingin kehilangan naganya tetap berusaha sadar. Hingga tiba-tiba Seikokunya pun bercahaya dan membuat ia sadar sepenuhnya. Ia pun langsung saja menyerang Profesor Angela dan berhasil membebaskan Eko. Setelah kejadian itu, pada esok harinya Baki dan Sylvia sangat terkejut sebab Profesor Angela kini malah menjadi wali kelas mereka yang baru. Setelah itu Rebecca memanggil Baki ke ruangan OSIS. Rebecca pun mencoba menggoda Baki karena menginginkan sesuatu. Di sisi lain,
Sylvia yang sedang membersihkan naganya tiba-tiba saja merasa kesal dengan Baki, sebab Baki bisa mengendarai semua naga. Lalu Sylvia pun mendengar suara keributan, dan saat keluar memeriksanya, ternyata naga seorang murid sedang mengamuk. Sylvia yang tidak ingin kalah dari Baki langsung saja mencoba menenangkan naganya. Sementara itu, Rebecca yang masih menggoda Baki akhirnya memberitahukan tujuannya. Ia meminta agar Baki harus menjadi anggota OSIS juga, karena ia yakin orang misterius yang Baki temui sebelumnya pastinya adalah mata-mata kekaisaran. 52 tahun yang lalu, ketika perang dengan kekaisaran, Akademi Kesatria Naga juga ikut diserang, sebab mereka mengira kalau di akademi ini adalah gudangnya Kesatria Naga. Untuk itu, ia ingin agar Baki harus menjadi anggota OSIS agar bisa membantu menjaga akademi. Lalu mereka pun mendengar suara kekacauan di luar. Ketika memeriksanya, mereka melihat kalau Sylvia yang sedang berusaha menenangkan naga orang lain. Rebecca pun merasa kalau Sylvia pasti tidak akan bisa melakukannya, sehingga ia langsung turun membantunya dengan melakukan perubahan naganya. Setelah kejadian itu, Baki memberitahu Eko agar membuatkannya juga armor perubahan. Namun Eko menolaknya sebab ia merasa kalau Baki adalah peliharaannya. Tak lama kemudian, Rebecca dan Sylvia datang menemui mereka. Rebecca pun mengajak mereka untuk pergi makan di sebuah restoran. Rebecca mengatakan kalau ia ingin mentraktir mereka makan karena sudah memenangkan pertandingan, serta Baki juga yang kini sudah menjadi anggota OSIS. Di sisi lain, Megan dan Ayah kini telah berada di tengah kota. Megan pun mengeluarkan pedang hitamnya dan mengeluarkan sebuah sihir sehingga membuat suasana kota menjadi gelap. Yang mana ternyata Megan kini memanggil seekor naga yang besar. Eko yang sedang makan merasakan tanda bahaya itu dan langsung memberitahukan mereka. Mereka pun kemudian bergegas keluar untuk memeriksanya. Akan tetapi mereka terkejut karena melihat kota yang sudah kacau. Eko pun sangat marah dan mencoba mendekati naga itu. Namun naga tersebut langsung saja menangkapnya serta kembali menyerang kota. Untungnya Rebecca yang sedang melakukan perubahan bisa menahan serangan itu. Rebecca kemudian membalas serangan naga itu dan berhasil mengenai kepalanya. Naga tersebut lalu melakukan regenerasi sehingga kepalanya bisa muncul kembali. Naga itu juga menyerang balik Rebecca dan kini membuat Rebecca kesulitan menahan serangannya. Ia pun menyuruh Baki untuk membawa pergi Sylvia yang sedang ketakutan. Baki yang menghampiri Sylvia merasa kesal karena Sylvia hanya diam saja, sehingga ia langsung menamparnya untuk membuat Sylvia sadar. Baki pun menyuruh Sylvia untuk segera memanggil naganya karena ia ingin agar Sylvia membawanya ke atas naga itu sebab ia mungkin bisa menjinakkan naga itu. Di sisi lain, Eko kini telah dimasukkan ke dalam tubuh naga itu dan Sylvia akhirnya telah memanggil naganya sehingga mereka pun langsung bergerak. Sementara itu, Eko kini masuk ke alam bawah sadarnya dan bertemu dengan Napi. Napi memberitahukan kalau Baki itu memang bisa menjinakkan semua naga. Tapi sekarang Baki belum bisa menjinakkan naga raksasa itu karena kekuatannya belum cukup. Untuk itu, Eko harus membuatkan Baki armor yang cocok untuknya melalui cetak biru yang ada di tempat itu. Eko harus benar-benar membuat armor yang cocok karena jika tidak, maka Baki bisa saja tewas. Di sisi lain, Baki dan Sylvia kini kesulitan untuk mendekati naga itu sebab naga tersebut terus saja menyerang mereka dan membuat Baki terjatuh. Melihat Baki yang terjatuh, membuat naga itu langsung menyerangnya. Untungnya, Eko kini telah membuatkan Baki armor sehingga Baki masih selamat. Sylvia yang melihat Baki telah melakukan perubahan, kemudian bergegas membawa Baki ke atas naganya. Namun naga itu langsung saja terbang ke atas dan berusaha menjatuhkan Baki. Baki yang berada di atas naga itu menyadari kalau naga itu ternyata memiliki master juga dan sedang dipengaruhi. Ia akhirnya mengeluarkan senjata armornya dan berhasil menghabisi naganya serta menyelamatkan Eko. Setelah kejadian itu, Rebecca pun kini mengangkat secara resmi Sylvia dan Baki menjadi anggota OSIS. Hingga esoknya, Rebecca pun mengumumkan kepada murid lainnya bahwa ia telah memiliki anggota OSIS yang baru, yaitu Sylvia, Baki, serta Eko yang merupakan seekor naga berwujud manusia.
Lalu Baki pun mulai menjalankan tugasnya sebagai anggota OSIS. Ia diperintahkan untuk mencabut poster-poster yang tidak berizin yang ada di papan pengumuman. Eko melihat kalau salah satu posternya itu adalah pembentukan fans club dari Ksatria Silver, yang mana Ksatria Silver itu sendiri adalah Baki yang telah berubah menggunakan armornya. Namun orang-orang sama sekali tidak mengetahuinya kalau Ksatria itu adalah Baki. Ketika masuk di kelas, Lemon kemudian berusaha menggoda Eko. Akan tetapi, Eko yang kesal langsung saja menghajarnya. Tak lama setelah itu, seorang wanita bernama Jessica yang merupakan ketua dari fans club Ksatria Naga Silver dan wakilnya bernama Line datang ke kelas mereka untuk menanyakan apakah di antara mereka ada yang sempat bertemu dengan Ksatria Silver. Sylvia pun menegur mereka karena sekarang jam pelajaran akan dimulai. Akan tetapi Jessica tidak peduli karena keinginannya itu lebih penting dari pelajaran. Ia mengatakan bahwa keinginannya adalah ingin mengandung anak dari Ksatria Silver. Line kemudian memberitahu Jessica kalau Sylvia juga sebenarnya saat itu bersama dengan Ksatria Naga Silver. Jadi Sylvia pasti tahu siapa identitas dari Ksatria Silver. Tiba-tiba Rebecca kini datang menegur Jessica yang berada di kelas itu. Rebecca mengatakan kalau ia datang ke kelas itu untuk mengecek anggota OSIS-nya. Untuk itu, ia ingin agar Jessica segera keluar dari kelas tersebut. Ia kemudian membisikkan sesuatu kepada Jessica yang membuat Jessica pun langsung saja pergi dari kelas itu. Lalu ketika sedang berkumpul di ruang OSIS, Rebecca pun memberitahukan mereka apa yang ia bisikan, yang mana Jessica sebenarnya bukanlah keturunan dari bangsawan murni, melainkan keluarganya itu sudah secara turun-temurun menjadi pelayan keluarga bangsawan. Ia selalu mengancam Jessica akan membeberkan derajat keluarganya jika berani membuat masalah. Jessica sebenarnya adalah anak yang baik, hanya saja ia juga seseorang yang suka bermimpi. Karena terlalu terobsesi menjadi bangsawan, sampai-sampai ia juga menganggap dirinya adalah golongan itu. Namun bila ia menemukan Ksatria Silver, maka bisa dipastikan ia menjadi bangsawan. Seandainya hubungannya terjalin antara Jessica dan Ksatria Silver, masa depannya akan terjamin. Hal itulah yang membuatnya ingin agar Ksatria Silver menjadi pasangannya. Untuk itu, sebaiknya Baki menyembunyikan identitasnya kalau ia adalah Ksatria Silver. Lalu, Rebecca pun memberitahu lagi informasi lain kepada mereka. Ia mengatakan kalau kakak dari Sylvia yaitu Veronica yang merupakan putri pertama kini akan datang ke kota mereka. Sylvia yang mendengar nama kakaknya langsung saja ketakutan. Sementara itu, Veronica kini sedang membantai para bandit yang mencoba mengacaukan kerajaan. Dan setelah menghajar para bandit itu, ia kembali lagi melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke kota tempat Sylvia berada. Di sisi lain, Sylvia yang sebelumnya mendengar kakaknya akan datang, kini terus saja melamun. Hal itu membuat Baki merasa heran, padahal Veronica akan datang, tapi Sylvia malah tidak menyukainya. Keson akhirnya memberitahukan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi. Sewaktu Sylvia kecil, ia pernah dilatih oleh Veronica. Sylvia bahkan pernah dilepas di dalam hutan sendirian untuk bertahan hidup. Masa-masa latihannya itu adalah masa yang kejam dan kelam yang dialami oleh Sylvia. Sehingga jika mendengar nama Veronica, membuat Sylvia ketakutan karena ada trauma yang ia ingat. Esok paginya, Sylvia pun mengingat masa lalunya sewaktu ia dilatih kakaknya. Oleh kakaknya, yang mana ketika ia dilepas di hutan, ia bertemu dengan seorang anak. Sylvia pun berjanji kepada anak itu bahwa ia nantinya akan menjadi seorang ksatria yang hebat. Untuk itulah, Sylvia kini bertekad tidak akan takut lagi dengan Veronica. Di sisi lain, Rebecca dan yang lainnya kini sedang bersiap di depan akademi menyambut Veronica. Akan tetapi, saat itu Sylvia tidak datang menyambut Veronica. Mereka pun berpikir kalau Sylvia pasti takut bertemu kakaknya. Namun tak lama kemudian, Sylvia akhirnya muncul. Ia memberitahukan mereka kalau ia sama sekali tidak takut dengan Veronica. Lalu, Veronica kini akhirnya tiba dengan menggunakan kapal pribadinya. Mereka sangat terkejut melihatnya sebab kapal Veronica sangatlah besar.
Saat Veronica turun, ia langsung saja menanyakan di mana keberadaan Sylvia. Dengan cepat, Sylvia mendekati kakaknya untuk menyambutnya. Namun Veronica merasa kalau yang di depannya itu bukanlah Sylvia, sehingga ia langsung menyerangnya. Yang mana ternyata memang benar kalau itu bukanlah Sylvia, melainkan Kosen yang menyamar menjadi Sylvia. Tak lama kemudian, Sylvia akhirnya datang menemui Veronica. Akan tetapi, Veronica melihat kalau Sylvia masih gemetar melihatnya. Hal itu membuatnya kesal dan memotong baju Sylvia. Menurutnya, Sylvia tidak pantas menjadi keluarga kerajaan dan lebih baik ia hidup menjadi seperti gadis biasa saja. Baki pun langsung menegur Veronica karena telah mempermalukan Sylvia di depan umum. Namun, pengawal dari Veronica, yaitu Glenn, langsung menghentikan Baki dengan pedangnya. Untungnya Rebecca segera menghentikan Glenn dan memberitahunya kalau Baki itu hanyalah siswa biasa. Veronica yang mengetahui kalau Baki ada di depannya langsung menyuruh Glenn untuk membawanya. Baki dibawa ke kapal Veronica dan pakaiannya diganti oleh pelayan kapal itu yang bernama Pima. Pima mengatakan kalau Veronica menyuruhnya agar Baki harus membantunya membereskan kapal itu. Lalu ketika sedang istirahat, Baki melihat ada buku di atas meja. Ketika melihatnya, ternyata itu adalah cerita legenda dari kesatria naga suci, yang mana di dalam bukunya terlihat banyak peristiwa kesatria suci yang melawan para naga jahat. Tak lama kemudian, Pima datang memberitahu Baki kalau Veronica telah kembali dan memanggilnya. Baki ternyata diajak mandi bersama dengan Veronica serta yang lainnya. Veronica ingin membahas naga yang sebelumnya datang menyerang kota mereka. Menurut Rebecca, sepertinya itu adalah naga nekromansia hasil dari penelitian. Veronica pun memberitahu mereka kalau ia tidak menyangka mereka yang kesatria baru bisa mengalahkan naga itu. Tak lama kemudian, Sylvia pun datang dan terkejut melihat kalau di permandian itu ternyata ada Baki. Lalu Veronica akhirnya memberitahukan Sylvia tujuan sebenarnya datang menemuinya. Ia mengatakan kalau kedatangannya adalah untuk memberitahukan tentang pernikahannya. Semenjak kakak mereka Julius dieksekusi mati karena melanggar hukum, keturunan kerajaan kini semakin terancam sehingga ia ingin agar Sylvia segera menikah. Ia sendiri tidak bisa melakukannya karena kecintaannya hanyalah dengan militer saja. Sylvia juga tidak perlu takut dengan pria yang akan ia nikahi karena ia juga sudah mencarikannya, yaitu Glenn yang juga teman dari kakak mereka. Sylvia pun mengatakan bahwa ia sebenarnya hanya ingin menjadi kesatria naga. Jika ia menikah dan sudah memiliki anak, ia pasti tidak akan bisa lagi menjadi kesatria naga. Menurut Veronica, sebaiknya Sylvia mengurungkan niatnya saja menjadi kesatria naga karena ia juga sudah melihat Sylvia sama sekali tidak berguna. Baki pun menantang perkataan dari Veronica karena sewaktu mereka mengalahkan naga itu, Sylvia juga ikut membantu melawannya. Veronica kemudian mengatakan jika memang seperti itu, maka Sylvia bisa membuktikan kegigihannya karena besok akan diadakan pertarungan penghormatan di depannya. Esoknya, pertandingan pun kini dimulai dan Sylvia harus melawan Rebecca. Dalam pertandingannya, Rebecca dengan mudahnya mencetak skor. Hingga ketika Sylvia akan menyerang balik, Rebecca pun membuat pertahanan sehingga Sylvia tak bisa menembusnya dan akhirnya terjatuh. Saat terbangun, Sylvia kini sudah berada di kamarnya dan ditemani oleh Baki. Sylvia kini merasa kesal dengan dirinya karena ia tidak bisa menunjukkan kegigihannya kepada Veronica. Tak lama kemudian, Rebecca pun datang dan membawa Glenn. Glenn mengatakan bahwa ia datang untuk memastikan kondisi dari Sylvia, serta ia juga memberikan pesan dari Veronica bahwa besok Sylvia tidak perlu mengawal Veronica. Besok Sylvia harus pergi ke gereja untuk meminta pertobatan dan ia harus pergi sendirian. Baki pun sangat kesal melihat sikap Glenn yang hanya datar saja. Setelah itu, Rebecca memanggil Baki untuk rapat di ruangan OSIS. Ia memberitahu mereka kalau besok mereka akan membantu mengawal Veronica ketika ia akan berkeliling melihat situasi kota. Dan mereka harus waspada kepada orang yang bernama Apoka yang merupakan teroris dari kekaisaran. Besoknya, Baki dan yang lainnya kini mulai mengawal Veronica. Sementara Sylvia sudah berada di gereja untuk memanjatkan doa pertobatan. Namun di tempat itu, ia juga bertemu dengan Jessica
yang datang berdoa agar dijodohkan dengan kesatria Silver. Hingga tiba-tiba dari belakang seseorang muncul dan ketika melihatnya ternyata itu adalah teroris Apoka. Di sisi lain, Veronica yang melihat kejadian itu dari luar kini memerintahkan mereka untuk kembali ke kapal. Akan tetapi Baki mengatakan kalau mereka sebaiknya pergi memeriksa gereja itu karena di gereja itu ada Sylvia. Veronica pun memberitahukan bahwa untuk saat ini sebaiknya mereka kembali ke kapal menyusun rencana. Ketika telah di kapalnya, Veronica kini mencoba menghubungi orang-orang di gereja. Namun yang muncul ternyata adalah teroris Apoka. Veronica kemudian menanyakan apa yang diinginkan oleh Apoka. Apoka menjelaskan bahwa saat ini ia menginginkan kepala dari Veronica. Jika tidak, maka ia akan menghancurkan gereja itu dengan bom yang sudah ia pasang. Jika Veronica belum juga muncul, maka setiap kali bel berbunyi, ia akan menghabisi satu Sandra. Sementara itu, Sylvia ternyata disandra juga, tapi Apoka tidak mengetahui kalau ia adalah adik dari Veronica. Sebelumnya, ketika Apoka datang menyerang, Jessica memberitahu Sylvia agar Apoka tidak boleh sampai mengetahui kalau ia adalah adik dari Veronica. Untuk mencegah hal itu, maka ia akan menyerahkan diri sebagai seorang bangsawan. Di sisi lain, Ayah juga ternyata menjadi sandera di tempat itu. Hanya saja, Ayah tidak ingin memberitahukan terlebih dahulu kalau ia adalah rekan mereka dan memilih untuk melihat situasi. Lalu, Rebecca pun kini memberitahu Veronica kalau ia memiliki sebuah rencana. Ia ingin agar Baki yang dikirim pergi melakukan negosiasi. Sementara Baki mengelurkan waktu, mereka akan masuk melalui ruang bawah tanah dan memberikan serangan kejutan. Veronica pun setuju dengan rencana itu, begitu pula dengan Baki. Namun Baki meminta kepada Eko agar menambahkan lagi beberapa senjata baru pada armornya. Setelah itu, Baki akhirnya pergi menemui Apoka untuk bernegosiasi. Baki langsung saja memberitahu Apoka kalau saat ini sebuah meriam sedang mengarah ke arah gereja dan Veronica tidak akan ragu menembaknya. Apoka pun tidak takut dan malah menantang balik Veronica. Ia kini berniat mulai menghabisi para sandera dan memerintahkan pengawalnya menangkap salah satu sanderanya. Tiba-tiba Sylvia pun menghentikan mereka dan mengatakan kalau ia adalah adik dari Veronica. Hal itu pun membuat Apoka terkejut sekaligus senang karena ia kini bisa membalaskan dendamnya kepada Veronica dengan menghabisi Sylvia. Sylvia sendiri mengatakan kalau ia ingin agar Apoka melepaskan para sandera dan biarkan dirinya saja yang menanggung semuanya. Akan tetapi Apoka langsung saja menyerang Sylvia dengan merobek semua pakaiannya. Seketika, Sylvia pun langsung tertunduk karena merasa malu. Apoka pun memberitahunya bahwa seperti inilah watak asli dari Sylvia. Sylvia yang mendengar kata-kata dari Apoka kini mulai mengingat kembali hal-hal yang sudah ia lakukan sebelumnya, yang mana ia sebelumnya memanglah terlalu angkuh karena ingin diakui. Untuk itu, ia sekarang akan berubah dan tidak takut lagi dengan para penjahat. Seketika, Rebecca dan Glenn akhirnya muncul dari bawah tanah. Mereka pun langsung menyerang para pengawal Apoka sehingga membuatnya panik. Apoka yang berusaha menyerang balik dengan naganya langsung saja dihentikan oleh Baki. Yang mana Baki ternyata telah berubah ke bentuk kesatria silvernya dengan armor model barunya lagi. Apoka kemudian mengancam Baki bahwa ia akan meledakkan bomnya. Namun dengan senjata barunya, Baki langsung saja membekukan bomnya. Begitu pula dengan Apoka serta naganya. Setelah itu, Apoka dan para pengawalnya kini dibawa oleh pasukan Veronica. Sementara Baki yang melihat Sylvia sedang merenung, kemudian menghampirinya. Ia berusaha menyemangati Sylvia dan membawanya keluar. Esoknya, Rebecca pun memberitahunya kalau Jessica akan bergabung dengan OSIS. Sebab ia juga sudah tahu siapa sebenarnya dari kesatria Silver. Dan sebagai gantinya, ia menyuruh Jessica membubarkan fans klubnya itu. Ia juga melakukan itu demi mencegah bocornya informasi tentang Baki. Setelah itu, mereka kemudian pergi menemui Veronica. Yang mana di kapal Veronica ternyata sudah ada Apoka. Apoka pun akhirnya menjelaskan kepada mereka kalau ini semua sebenarnya hanyalah rencana dari Veronica untuk menguji Sylvia. Ia memang dulunya adalah teroris, tapi sekarang ia sudah mengabdi kepada Veronica.
Veronica pun senang karena ia bisa melihat adiknya lagi yang semangat, sehingga ia sekarang sudah merasa baikan untuk pergi dari kota tersebut. Esoknya, ketika di sekolah, Lemon memberitahu Baki bahwa sebentar lagi mereka akan mengikuti camp pelatihan, dan kebanyakan pesertanya itu dari pewaris tahta kesatria suci. Jadi kemungkinan mereka akan terpilih sebagai peserta itu sangatlah kecil. Lalu ketika diumumkan pesertanya, semua anggota OSIS terpilih menjadi pesertanya, termaksud Lina yang juga sekretaris dari OSIS. Orang-orang pun terkejut mengapa Lina bisa terpilih, padahal Lina sudah tidak masuk selama 3 bulan. Baki yang tidak mengetahui siapa Lina kemudian diberitahukan oleh Lemon. Lina itu adalah kesatria termuda yang pernah terpilih, serta Rebecca saja masih kalah jauh dengan Lina. Setelah itu diumumkan juga bahwa dalam pemilihan kali ini akan ada beberapa siswa yang diundang secara khusus, yang mana rekomendasi dari Rebecca adalah Baki yang terpilih sebagai peserta khususnya. Lalu Baki pun menanyakan kepada Rebecca mengapa ia bisa terpilih. Rebecca pun memberitahunya kalau Baki terpilih itu karena naganya yang istimewa, yaitu Eko. Selain itu juga menurut Rebecca Baki itu sangatlah berbakat, sebab beberapa kejadian ini Baki sudah menunjukkan talentanya, sehingga ia pun merekomendasikan Baki untuk ikut dalam camp pelatihan. Lalu tiba-tiba mereka pun mendengar kalau telah terjadi kebakaran di salah satu asrama. Mereka kemudian bergegas untuk pergi memeriksanya. Namun ketika mengecek sumber asapnya, ternyata itu bukanlah kebakaran, melainkan salah seorang siswa sedang membakar dupa. Rebecca akhirnya memperkenalkan siswa tersebut kepada mereka yang merupakan anggota OSIS baru. Ia mengatakan kalau orang yang di depan mereka itu adalah Lina yang merupakan sekretaris OSIS. Lina berasal dari ras peri hutan dan sangat berbakat dalam meracik obat, dan kualitasnya merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Rasnya juga termaksud klan kesatria, sebab mereka juga memiliki banyak kesatria naga. Apalagi soal kemampuan Lina tidak usah diragukan lagi, karena satu-satunya siswa yang bisa mengalahkan rekor Rebecca hanyalah Lina. Lalu Rebecca pun menanyakan kepada Lina bagaimana keadaan dari naganya. Lina menjelaskan kalau ia dan naganya itu masihlah bermasalah sebab naganya tidak mau lagi ditunggangi oleh Lina. Di sisi lain, Aya ternyata masih berada di kota itu. Aya diperintahkan oleh Migan untuk tetap mencari informasi di kota tersebut, sehingga untuk bertahan hidup, Aya pun akhirnya melamar pekerjaan. Ia diterima bekerja di sebuah restoran sebagai seorang pelayan. Lalu ketika pulang, mereka pun berpikir jika Lina sudah 3 bulan tidak mengendarai naganya, berarti masalah yang dialami oleh Lina itu bukanlah masalah yang sepele. Rebecca pun memberitahu mereka kalau letak permasalahan dari Lina itu ada pada energi yang menghubungkannya dengan naganya. Jika terus seperti ini, yang nantinya akan dalam bahaya itu adalah naganya sendiri, sebab naga mereka itu mendapatkan energi kehidupan dari energi mereka juga. Lalu saat Baki pulang ke asramanya, Eko pun menceritakan kepadanya kalau ia baru saja bermimpi buruk. Di dalam mimpinya, ia bertemu dengan makhluk yang besar serta bentuknya aneh. Seharusnya ia tidak mengetahui siapa makhluk itu, tapi sepertinya ia merasa kalau mereka dulu sering kali bertemu. Baki yang tidak ingin membuat naganya itu gelisah dan ketakutan lagi, akhirnya memutuskan tidur di samping Eko agar naganya itu bisa tenang. Esoknya ketika sedang di kelas, Baki melihat Lina yang akan pergi ke suatu tempat. Saat mengikutinya, ternyata Lina pergi melihat naganya. Namun sama seperti sebelumnya, naganya itu menolak dan mengusir Lina. Hal itu sangat membuat Lina bersedih, sehingga Baki kemudian pergi menemui Rebecca. Ia menanyakan apakah ada satu cara agar Lina dan naganya bisa kembali baikan. Menurut Rebecca, mungkin ada cara yang bisa dilakukan Baki, tapi itu terlalu beresiko. Ia ingin agar Baki mencoba mengendarai naga Lina dan memahami perasaannya. Baki yang setuju dengan cara itu kemudian pergi menemui Lina untuk memberitahukan cara tersebut. Lina yang setuju lalu bersama-sama pergi menemui naganya. Akan tetapi lagi-lagi naganya itu malah menolaknya. Baki akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam kandangnya. Namun sebelum itu, Eko kembali memberikan Baki armor yang baru. Saat Baki masuk ke dalam,
tiba-tiba saja naga itu menyerangnya. Untungnya Baki bisa menahan serangan itu berkat armor yang ia gunakan. Akan tetapi karena serangan naga itu terlalu kuat, membuat Baki juga harus pingsan. Setelah itu, mereka pun membicarakan apa yang terjadi sebelumnya. Menurut Rebecca, sepertinya mustahil bila Baki harus mengajak naga itu berbicara. Baki kemudian meminta izin kepada Rebecca untuk menemui Lina karena ia ingin berbicara dengannya. Rebecca pun mengizinkannya asalkan Baki harus membawa Eko. Lalu, Baki dan Eko akhirnya pergi ke asrama Lina untuk menemuinya. Baki pun memberitahu Lina agar Lina sebaiknya ikut camp pelatihan. Sebab di dekat camp pelatihan ada tempat pemulihan naga yang berumur ribuan tahun. Ia yakin jika Lina ke sana naganya pasti akan segera baikan. Apalagi menurutnya, Lina juga butuh suasana yang baru karena itu bisa berdampak baik padanya. Eko yang melihat Baki terus merayu Lina malah kesal dan mengajaknya berkelahi. Lina yang melihat mereka langsung mengingat kembali naganya dan akhirnya setuju untuk ikut. Di sisi lain, Ayah yang kembali ke tempatnya terkejut karena Migan sudah menunggunya. Ayah pun melaporkan kalau ia telah berhasil menyusup ke dalam akademi. Migan lalu memberitahunya agar mereka nantinya bertemu di danau dekat camp pelatihan. Esoknya, Rebecca sebagai ketua OSIS kemudian memimpin para siswa untuk pergi ke camp pelatihan. Dan setelah sampai di camp pelatihan, Rebecca pun memberitahu mereka tentang camp pelatihannya. Ia mengatakan kalau tahun ini banyak murid yang diikutkan dalam camp pelatihan ini. Untuk itu, ia ingin agar para siswa yang sebelumnya tidak terpilih dan sekarang telah ikut hadir agar lebih bersemangat lagi mengikuti camp pelatihan. Lalu malamnya, saat Baki keluar dari kamarnya, ia tak sengaja melihat Lina yang keluar di malam hari. Baki akhirnya mengikuti Lina dan melihat kalau Lina ternyata pergi menemui naganya. Saat itu, Lina meminta agar naganya mau berbicara dengannya lagi. Ia ingin agar mereka kembali lagi seperti dulu yang selalu bersama-sama. Lina pun mencoba mendekati naganya untuk menyentuhnya. Akan tetapi naganya itu langsung mengamuk dan seolah menyuruh Lina untuk mundur. Baki yang melihatnya pun menjadi kesal dan kini mendekati naga itu. Baki sebenarnya kesal karena naga itu hanya diam saja. Padahal Lina sudah berusaha untuk berbaikan dengannya. Untuk itu, ia akan membuat naga tersebut agar membuka mulutnya. Naga itu kemudian menyerang Baki yang mencoba mendekatinya. Baki pun menyadari kalau ia tidak akan menang jika menyerang naga itu secara langsung. Sebab saat ini ia sedang tidak memakai armornya sehingga ia kini memancing naga itu mengikutinya. Baki berhasil membuat naga itu terjatuh sehingga ia dengan cepat naik ke atasnya. Akan tetapi Baki malah dihempaskan dengan sihirnya dan membuat Baki tak sadarkan diri. Lina yang melihatnya pun langsung menjadi panik. Untungnya saat itu ayah sedang memantau Baki sehingga ia bergegas turun untuk menolong Baki. Ia menyuruh Lina untuk pergi mencari bantuan sementara ia akan menjaga Baki. Di sisi lain, Baki kini terbangun di alam bawah sadarnya dan bertemu dengan Napi. Yang mana saat itu Napi juga telah memanggil naga Lina agar berbicara dengan Baki. Naga itu mengatakan kalau ia meminta maaf karena punggungnya hanya boleh ditunggangi oleh masternya. Ia juga sebenarnya menolak ditunggangi oleh Lina karena 3 bulan yang lalu Lina pernah terjatuh. Semenjak saat itu, Lina kini jadi ketakutan saat menunggangi naga. Untuk itulah ia melarang Lina untuk naik ke punggungnya jika Lina masih merasa ketakutan. Napi juga memberitahunya bahwa batas hidup dari naga itu tinggal 5 hari lagi. Untuk itu, ia ingin agar Baki harus membuat Lina bisa menunggangi naganya. Lalu ketika sadar, Baki ternyata telah berada di kamar Lina. Ia pun akhirnya menjelaskan apa yang terjadi kepadanya, sehingga Lina kini bertekad akan berusaha menyelamatkan naganya. Sementara itu, Profesor Angela kini pergi ke sebuah makam yang ada di dekat dari camp pelatihan. Akan tetapi, ia terkejut karena di tempat itu ia bertemu dengan Migan. Namun yang membuat ia semakin terkejut adalah Migan ternyata merupakan Pangeran Julius. Di sisi lain, Eko dan yang lainnya kini datang melihat keadaan Baki. Hingga tiba-tiba Lina pun datang memberitahu mereka kalau naganya telah menghilang. Rebecca kemudian mengatakan
kalau naganya itu sepertinya pergi ke makam yang ada di dekat kamp pelatihan. Makam itu dipercaya sebagai tempat peristirahatan terakhir naga muda. Sementara naga Lina juga masihlah muda dan mungkin naganya itu berpikir untuk mati di makam itu. Rebecca pun kini berniat untuk tidak melakukan acara penutupan dari kamp pelatihan itu dan akan menyuruh semua siswa membantu mencari naga Lina. Namun menurut Baki, sebaiknya Rebecca jangan membatalkannya, sebab acara penutupan itu sangatlah ditunggu oleh para siswa. Sehingga biar mereka saja yang pergi mencarinya dan Rebecca tetap menjalankan acaranya. Malamnya, Rebecca pun kini mulai mengadakan acara penutupan kamp pelatihannya. Sementara Baki, Sylvia, serta Eko kini membantu Lina untuk pergi mencari naganya. Mereka pun langsung saja menuju makam tua yang ada di dekat kamp pelatihan. Akan tetapi dari atas gunung, Magin telah melihat kedatangan mereka. Ia langsung saja mengeluarkan pedang hitamnya dan membangkitkan naga yang ada di makam tua. Baki dan yang lainnya pun terkejut melihat banyaknya naga yang muncul. Begitu pula dengan para siswa yang datang mengikuti acara penutupan, karena naga-naga itu juga ternyata mendatangi kamp pelatihan. Rebecca pun langsung saja memimpin para murid untuk menghabisi para naga itu. Sementara itu, Sylvia kini tertangkap oleh salah satu naga. Untungnya, naganya berhasil menyelamatkannya. Sylvia pun ingin agar mereka bergegas mencari naga Lina dan membiarkan Rebecca yang akan mengurus para naga itu. Lalu Baki meminta kepada Eko agar membuatkannya armor yang cocok dengan kondisinya sekarang. Ia ingin agar armor yang tidak berat karena sekarang kondisinya masih terluka. Eko pun setuju, tapi ia meminta agar Baki harus menjaga raganya selagi ia membuatkannya. Ketika sampai di tengah gua, dari atas mereka melihat Migan yang sedang menunggu. Migan pun mengatakan bahwa ia senang melihat Sylvie yang sudah menjadi dewasa. Seketika Sylvia mengingat kakaknya karena yang sering memanggilnya Sylvie hanyalah Julius. Migan pun juga memberitahu mereka kalau saat ini ia telah membangkitkan naga yang kuat, yaitu naga suci yang telah mengorbankan dirinya demi manusia. Di sisi lain, Rebecca sangat kesal melihat para naga itu, sebab beberapa kali pun ia menyerang naga itu seperti tidak ada habisnya. Sementara itu, Sylvia kini berusaha melawan naga suci tersebut. Ia pun memerintahkan Baki untuk tidak ikut bertarung dan menunggunya saja. Namun Eko yang masih belum sadar kini harus tertangkap juga. Hingga tak lama kemudian, Eko pun sadar dan ia memberitahu Baki kalau ia telah berhasil mendapatkan armor yang cocok untuknya. Sehingga ia ingin agar Baki segera memakai armornya. Baki yang sudah mendapatkan armor barunya dengan cepat maju menyerang Magin. Baki yang sedang mendapatkan armor barunya dengan cepat maju menyerang Migan. Akan tetapi Eko memberitahunya kalau Baki sebaiknya jangan adu kekuatan dengan armornya, karena armornya itu dibuat dengan memfokuskan di pertahanannya saja. Baki kemudian mengeluarkan senjata armornya dan menyerang naga itu serta Migan. Namun Migan berhasil menghindarinya, bahkan menghancurkan senjata Baki. Akibat dari serangan itu membuat armor dari Baki hancur. Untungnya Baki masih memiliki satu senjata dan berhasil membuat Migan terpojok. Sylvia dan yang lainnya juga telah datang karena telah berhasil mengalahkan naga suci. Migan yang sudah terpojok akhirnya memilih untuk melarikan diri. Lalu ketika melihat keluar, ternyata para siswa masih bertarung. Sylvia pun memberitahu mereka kalau naganya tak bisa bertarung lagi, sehingga Lina merasa kalau sekarang sepertinya ia yang harus bertindak. Tanpa takut lagi, ia langsung menarik Baki untuk terjun ke bawah. Yang mana Lina kini ternyata telah percaya diri dan tidak akan takut lagi dengan naganya. Sehingga ia pun kini akhirnya berhasil menyatu lagi dengan naganya. Lina kemudian bergegas menuju ke tempat Rebecca yang kini sudah kelelahan. Tanpa takut lagi, Lina menggunakan sihir tarian naganya dan membentuk lingkaran sihir. Dengan sihir sucinya itu, ia berhasil memurnikan para naga itu sehingga naganya pun menghilang. Beberapa hari setelah kejadian itu, ketika sedang merayakan keberhasilan mereka, tiba-tiba saja seseorang datang membawakan surat untuk Sylvia. Yang mana surat tersebut ternyata dari ayah Sylvia
yang menyuruhnya untuk menghadiri kongres antar benua. Tapi Sylvia juga harus mengajak Baki dan Eko. Setelah menerima surat itu, mereka bertiga langsung saja menuju kota Pontani, ibu kota dari kerajaan Ksatria Naga. Sylvia menjelaskan kalau pertemuan antar benua ini sangatlah penting serta diadakan hanya dalam 5 tahun sekali. Dan sekarang negeri mereka lah yang menjadi tuan rumah dari pertemuan ini. Ketika telah sampai, Sylvia telah ditunggu oleh Keson yang memintanya untuk bertemu dengan ayahnya. Sementara Baki dan Eko akan dibawa ke ruang tunggu oleh pelayan yang bernama Selin. Selin ternyata membawa mereka untuk bertemu dengan Pami. Ia menyuruh Pami agar menemani Baki untuk berkeliling kota. Di sisi lain, saat Sylvia menemui ayahnya, dengan cepat ayahnya itu langsung mendekatinya. Lalu Sylvia pun menanyakan mengapa ayahnya melibatkannya dalam pertemuan itu, sementara ia sendiri masihlah berstatus sebagai seorang pelajar. Ayahnya memberitahunya kalau sebenarnya yang menyarankan itu adalah Veronica. Walau merasa berat hati, tapi Veronica telah mengakui kemampuan Sylvia. Lalu setelah lama bercerita, Sylvia kini menanyakan satu pertanyaan terakhir. Ia menanyakan apakah benar kakaknya Julius telah dihukum mati. Dengan tegas ayahnya menjawab kalau ia memang sudah menghukumnya. Walau Julius itu berstatus pangeran, tapi pantangan tetaplah pantangan. Ia sendirilah yang memilih dihukum karena telah menghabisi naganya sendiri. Di sisi lain, Baki dan Eko kini sedang berjalan-jalan di kota serta ditemani oleh Pima. Namun karena Eko yang terus berkeliling, membuat Pami pun kelelahan. Ketika akan memesan makanan, dari atas mereka pun melihat sebuah kapal yang besar. Keson yang baru muncul lalu menjelaskan kalau kapal itu adalah milik keluarga bangsawan. Bangsawan itu berasal dari Kekaisaran Separos yang jadi perwakilan dalam pertemuan kali ini. Setelah itu, mereka kemudian kembali dan bertemu dengan ayah Sylvia. Ayah Sylvia mengatakan kalau ia sangat berterima kasih kepada Baki dan Eko sebab mereka telah menyelesaikan masalah yang terjadi tanpa harus menurunkan pasukan kerajaan. Untuk itu, mulai sekarang Baki akan menjadi Ksatria Naga. Baki pun terkejut mendengarnya dan mempertanyakan keputusan itu, karena menurutnya seharusnya yang menjadi Ksatria Naga itu adalah Sylvia karena memiliki naga yang hebat. Namun ayah Sylvia mengatakan kalau Eko itu tidak boleh disamaratakan dengan naga lainnya. Eko adalah naga yang istimewa sehingga sudah sewajarnya Baki diangkat menjadi Ksatria Naga. Ayah Sylvia kemudian menyuruh Selin untuk mengambilkannya pedang pusakanya, dan ia pun kini langsung menobatkan secara resmi kalau Baki adalah Ksatria Naga. Setelah itu, mereka kemudian makan bersama dan Sylvia pun menanyakan kepada ayahnya mengapa Kekaisaran Separos tidak datang. Ayahnya mengatakan kalau Kaisar Separos itu sudah tua dan tidak bisa menempuh perjalanan jauh, sehingga ia menyuruh bangsawan lain untuk menggantikannya. Ayahnya juga menyuruh Sylvia untuk jangan bertindak sembarangan karena ia tidak ingin mereka memulai konflik peperangan ke depannya. Ia pun memberitahu mereka kalau besok akan diadakan pesta topeng, sehingga ia ingin agar Sylvia, Baki dan Eko harus pergi sebagai perwakilan kerajaan. Sementara itu, ayah ternyata telah sampai juga di kota tersebut. Ia lalu bergegas pergi ke kapal kekaisaran dan bertemu dengan Migan. Namun di tempat itu ternyata ada Kalun yang merupakan bangsawan perwakilan dari Kekaisaran Separus. Ia juga menunjukkan kepada mereka sebuah alat sihir yang sudah ia rancang. Ia ingin agar ayah harus menculik Eko dan mereka akan memasukkannya ke dalam alat itu. Karena dengan begitu, mereka bisa membangkitkan kekuatan penuh dari Eko. Esok paginya, ketika Sylvia bangun, ia langsung menuju makam dari naga Julius. Akan tetapi saat sampai di makam itu, ia malah bertemu dengan Veronica serta bawahannya juga yang sudah berada di tempat tersebut. Sylvia akhirnya memberitahukan kalau ia merasa sepertinya pria yang bernama Migan itu adalah kakak mereka Julius. Ia sangat yakin karena sewaktu melawan naga nekromansia di kota, ia merasakan kalau itu adalah naga dari Julius. Sylvia sebenarnya datang ke makam itu untuk menyelidikinya juga, karena ia sebenarnya sudah mencurigai pria yang bernama Migan itu. Namun ia ingin agar Sylvia tidak boleh memberitahukan informasi itu kepada siapapun, karena jika tersebar isu kalau Julius masih hidup,
maka nama keluarga mereka akan tercoreng. Sementara itu, Eko kini sedang bersama dengan Pima, yang mana Eko meminta bantuan Pima mencarikannya gaun untuk di pesta topeng. Namun beberapa pakaian yang dipilih oleh Pima terlalu mencolok sehingga Eko merasa kalau Pima hanya mempermainkannya saja. Pima lalu mengatakan kalau Eko sepertinya suka dengan Baki. Akan tetapi menurutnya Baki itu adalah manusia sehingga Baki pasti mencari gadis manusia dan menikahinya. Perkataan Pima itu membuat Eko tiba-tiba merasakan sakit hati sehingga ia pun langsung pergi. Di sisi lain, Baki sendiri kini sedang bermalas-malasan di kamarnya menunggu pesta topeng. Hingga tiba-tiba Sylvia pun datang ke kamarnya itu. Baki kemudian mempertanyakan apa tujuan Sylvia datang menemuinya. Sylvia pun dengan berat hati memberitahukan Baki kalau Megan itu adalah Julius. Ia sudah melihat gelagat aneh ayahnya serta melihat semua yang terjadi sebelumnya. Sylvia sebenarnya sangat bahagia atas kemunculan kakaknya itu. Hanya saja sekarang ia tidak tahu harus berbuat apa. Baki kemudian mengatakan jika Sylvia risau karena Julius, maka lebih baik ia menangkap Megan dan memastikannya langsung. Karena dengan begitu, Sylvia pasti tidak akan risau lagi. Sylvia pun seketika langsung senang mendengar saran dari Baki yang membuatnya kembali lagi bersemangat. Di sisi lain, Eko kini terus saja berlari tanpa memperhatikan jalannya. Ia sebenarnya sudah tahu batasan antara dirinya dan Baki. Hanya saja walau begitu, ia tetap merasa sakit mendengar Baki yang akan menikahi gadis lain. Eko yang terus berjalan tanpa sadar kini sudah sangat jauh. Ia kemudian tak sengaja melihat ayah yang sedang bersama dengan beberapa bawahannya. Bersamaan dengan itu, Pima juga telah datang mencari Eko. Sehingga Eko pun segera memberitahu Pima untuk tidak mendekatinya, dan ia pun langsung saja berusaha menghentikan ayah dan bawahannya. Sementara itu, Baki kini memberitahu Keson kalau Eko sepertinya telah menghilang, sebab sampai sekarang Eko belum juga muncul. Keson pun memberitahunya agar Baki bersiap saja pergi ke pesta dansa dan biarkan mereka para pelayan yang akan mencari keberadaan Eko. Baki akhirnya pergi ke pesta topeng dan memberitahukan apa yang terjadi kepada Sylvia. Namun Sylvia mengatakan bahwa Baki tidak perlu khawatir karena ia yakin pelayannya bisa menemukannya. Hingga tiba-tiba Baki pun melihat Megan yang juga ada di tempat itu. Baki langsung saja berusaha untuk menghentikan mereka. Akan tetapi Sylvia melarangnya sebab orang yang bersama Megan itu adalah perwakilan dari kekaisaran. Setelah itu, Sylvia kemudian mengajak Baki untuk berdansa dengannya. Ia melakukan itu agar bisa mengawasi Kalun dan Megan. Namun ia juga memberitahu Baki untuk berhati-hati karena mereka tidak mungkin melakukan hal nekat muncul di pesta topeng tanpa ada persiapannya. Lalu ketika sedang beristirahat, Kalun datang menghampiri mereka dan meminta untuk berdansa dengan Sylvia. Sylvia pun menerima ajakan itu, tapi ia ingin berdansa dengan Megan. Ketika sedang berdansa dengan Megan, ia kini menanyakan apakah Megan adalah Julius. Namun Megan tidak menjawabnya dan memilih untuk diam. Lalu ketika telah selesai berdansa, Keson pun datang memberitahu mereka kalau telah terjadi sesuatu. Mereka kemudian kembali dan menemui Pima yang sudah mencari Eko. Pima pun meminta maaf sebab karena ia tidak sengaja menyinggung Eko, membuat Eko kini pergi. Hal itulah yang akhirnya membuat Eko diculik di bangunan tua. Baki yang mendengarnya langsung saja tahu kalau pelakunya pasti Megan dan ingin segera mencarinya. Akan tetapi Sylvia menghentikannya dan memberitahukan kalau Eko pasti hidup. Menurutnya, Eko pasti disimpan di markas mereka, yaitu di kapal udara milik kekaisaran. Sementara itu, Eko kini telah dimasukkan ke dalam alat yang sudah disiapkan oleh Kalun. Namun alat tersebut ternyata tidak bisa menahan kekuatan dari Eko, sebab Eko telah menyerap semua energi sihir dari kapal tersebut, sehingga membuat alat itu hancur dan tidak terkendali. Baki yang sedang menuju ke kapal kekaisaran merasakan sakit di tangannya. Menurutnya, sepertinya telah terjadi sesuatu kepada Eko. Tiba-tiba saja, sesuatu keluar dari kapal itu, dan ketika melihatnya, ternyata itu adalah telur raksasa. Naga dari Sylvia menyadari
kalau terlalu berbahaya untuk maju, sehingga mereka memutuskan turun dari naganya. Namun beberapa kesatria naga kini mulai mendekati telur itu. Hingga tak lama kemudian, telur itu akhirnya menetas dan keluarlah monster naga. Baki pun merasakan sakit di tangannya dan kini menyadari kalau monster itu adalah Eko. Di sisi lain, Veronica memerintahkan Glenn untuk mengamankan para tamu mereka, karena keselamatan tamu mereka adalah hal yang paling utama. Lalu, Kalun pun mulai berakting dengan mengatakan kalau kapalnya telah diinjak oleh naga itu, dan mulai menyudutkan ayah Sylvia karena semua ini pasti adalah ulah kerajaan. Para tamu kemudian diarahkan untuk segera pergi, namun Megan sendiri masih tetap di tempat itu dan membuat Veronica pun mempertanyakan siapa Megan sebenarnya. Megan langsung saja membuka topengnya dan membuat mereka terkejut. Megan menjelaskan kalau raganya ini memang milik Julius, sementara ia sendiri adalah naga dari Julius yang merupakan pewaris dari kerajaan kegelapan. Julius sebenarnya menyadari keberadaannya sehingga ia mencoba melenyapkannya. Namun setelah itu, ia berpindah jiwa dan merasuki tubuh Julius. Tujuannya adalah untuk memangsa manusia dan mengambil energi mereka. Seketika, Glenn pun menjadi marah dan langsung menyerangnya. Megan pun dengan mudah menghajar Glenn dan akhirnya pergi meninggalkan tubuh Julius. Veronica sendiri kini harus tak sadarkan diri karena terkena sihir dari Megan. Dan saat sadar, Julius pun memberitahunya kalau ia sekarang bukan Megan. Julius mengatakan kalau tidak ada waktu untuk menjelaskan apa yang terjadi, sebab Megan sudah merasuki tubuh Eko. Sementara itu, Baki dan Sylvia merasa kalau ada yang aneh dengan Eko, yang mana Megan ternyata telah berhasil mengambil alih sepenuhnya tubuh dari Eko. Tak lama kemudian, Julius dan yang lainnya datang menghampiri mereka, sehingga membuat Sylvia terkejut melihat kakaknya yang memang ternyata masih hidup. Julius lalu memberitahu Baki kalau mereka harus memisahkan Megan dari tubuh Eko, dan yang bisa menyelamatkan Eko itu hanyalah Baki. Mereka kemudian memakai kapal dari Veronica untuk mendekati Megan. Baki pun mempertanyakan mengapa Julius bisa tahu hanya ia saja yang bisa menyelamatkan Eko. Julius menjelaskan kalau Megan itu telah mengambil ingatannya, begitu pula dengan ia yang sudah mengambil ingatan Megan, sehingga ia tahu bagaimana cara menyelamatkan Eko. Megan ternyata mengetahui rencana mereka dan kini menyerang kapal itu. Beberapa naga yang ada di sekitar mereka lalu berusaha mengikat Megan. Akan tetapi serangan Megan sudah mengenai kapal itu, sehingga Julius menyuruh Baki untuk turun. Baki pun mendarat tepat di tubuh Megan dan bergegas naik ke atas. Saat berada di atas kepala Megan, Baki kemudian berusaha mengendalikannya. Akan tetapi Megan terus mengamuk dan berhasil menghancurkan rantai yang mengikatnya, sehingga Baki yang berada di atas kepalanya harus terjatuh. Untungnya Lina datang menyelamatkan Baki, begitu pula dengan teman-temannya yang lain. Mereka datang berniat untuk membantu Baki melawan Megan. Mereka lalu bekerja sama melawan Megan dan Rebecca pun berhasil melukai tangan dari Megan. Namun saat Baki akan naik ke atas kepala Megan, tiba-tiba saja Megan berbalik menembaknya. Baki pun kini langsung masuk ke alam bawah sadarnya dan bertemu dengan Eko, yang mana saat itu Eko sedang berusaha membuatkan armor original milik Baki. Dengan armor itu pun Baki berhasil menahan serangan dari Megan. Baki lalu mengeluarkan pedangnya dan berusaha menyerang naganya dengan memotong tanduknya. Seketika Megan pun langsung lenyap dan Eko akhirnya berhasil diselamatkan. Di sisi lain, ayah yang terluka kemudian berusaha melarikan diri. Akan tetapi ayah yang sudah sangat kelelahan kini tak bisa lagi melarikan diri dan tertangkap oleh Apoka. Setelah kejadian itu, Julius memberitahu Baki kalau Megan sepertinya masih hidup. Setelah Baki melenyapkannya, ia merasakan kalau jiwa Megan pergi ke arah timur. Sylvia pun juga memberitahukan kalau pertemuan antar benua sudah dibatalkan, sebab ketika kejadian itu berlangsung, para perwakilan melarikan diri karena panik, begitu pula dengan Kalun. Rebecca pun juga memberitahukan untuk sekarang Baki sebaiknya beristirahat dikarenakan kondisinya juga sudah aman. Mereka akan menunggu Baki kembali di sekolah dan aktif sebagai anggota OSIS lagi.